Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini nak? Sehat-sehat semuanya kan? Ya ibu doakan semoga anak ibu semuanya pada pagi hari ini untuk hari-hari berikutnya juga dalam keadaan sehat. Dan ingat selalu setiap hari kita harus semangat. Ya baik, pagi hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu pembahasan tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang kedua dan rata-rata soal cerita. Ya, ini adalah pertemuan yang terakhir untuk bab tentang statistika, berarti nanti pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian untuk bab statistika. Ya, bagaimana dengan materi kita hari ini? Mari kita lihat contoh-contoh dan rumus-rumusnya. Ya, pada pertemuan kali ini ukuran pemusatan data dan penyebaran datanya, yaitu di situ ada nanti mean, median, modus, jangkauan, kuartil dan sebagainya. Itu nanti data-datanya akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi ya. Pada pertemuan sebelumnya datanya tidak kita sajikan dalam bentuk tabel. Maka perhatikan di sini, data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya, diketahui nilai ujian matematika siswa kelas 8 di suatu sekolah adalah 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8. 9, 9 dan seterusnya. Nah, data ini sungguh sangat banyak sekali. Maka untuk menghematnya, untuk lebih praktisnya, data ini kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bentuk tabel distribusi frekuensi itu ada dua macam, nak. Ada dia yang melintang, ada yang tegak. Ya, ada yang melintang seperti ini, ada yang tegak seperti ini. Ya, nanti cara mengerjakan soalnya sama caranya. Nah, kemudian ya di sini angka 5 atau nilai 5 ada dua kali, berarti di sini kita buat nilai frekuensi ya. Nilainya dimulai dari berapa? Dari 5 sampai 10. Maka Ibu tulis 5, terus nilainya 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9 dan nilai 10 ya, itu untuk nilainya. Kemudian untuk frekuensinya, frekuensi itu menandakan dia banyak jumlah datanya ya. Nah, jadi nilai 5 ada 2, berarti kita tulis di sini 2. Nilai 6 ada 3, 1, 2, 3 kita buat di sini. Kemudian nilai 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nilai 7-nya ada 6. Nilai 8-nya ada berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai 8-nya. Nah, nilai 9-nya. 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, nilai 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5. Begitulah dia cara memasukkan data ini ke dalam tabel distribusi. Ini tadi yang bentuknya melintang, yang bentuknya tegak seperti ini sama ya. Ada nilai, ada frekuensi. Nah, nilainya tadi dimulai dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya ini sama seperti ini. Paham ya nak ya? Jadi kalau datanya terlalu banyak, misalnya banyak siswanya ada 100 orang ya. Nah, jadi lebih praktisnya lagi kita masukkan data itu ke dalam tabel distribusi. Oke, kita lanjut. Ya, ini rumus-rumusnya ya. Nah, rumus min ya, kalau dia datanya ada di dalam tabel, ya rumus min itu sama dengan sigma fiksi per sigma fi. Kemudian untuk median itu nanti ada data ganjil dan ada data genap. Untuk datanya ganjil berarti rumus mediannya X, N tambah 1 per 2.
Nah, kalau nanti datanya genap, rumus mediannya adalah setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, kemudian untuk rumus kuartilnya, ya, di situ ada data ganjil, berarti Q1-nya itu sama dengan X1 per 4 dikali N tambah 1. Untuk kuartil tengahnya, sama dengan X2 per 4 dikali N tambah 1. Untuk kuartil atas atau kuartil Q3-nya sama dengan X3 per 4 dikali N tambah 1. Jadi anak ibu perhatikan di sininya. Nah, kalau dia Q1 berarti sini ganti 1. Nah, kalau dia Q2 berarti ini ganti 2. Nah, kalau di sini Q3 berarti ininya ganti 3, nak. Oke, itu untuk data ganjil. Sekarang untuk data yang genap. Nah, rumus kuartil bawah atau Q1 itu sama dengan X1 per 4N tambah setengah. Kemudian untuk kuartil tengah atau Q2 sama dengan X2 per 4N tambah setengah. Kuartil atas sama dengan X3 per 4N tambah setengah. Jadi sama ya, Q1 berarti ini ganti 1. Q2 berarti ininya ganti 2. Q3 ganti ininya 3. Nah, ini bagaimana maksudnya ya? Biar lebih nyata lagi nanti kita lihat di contoh-contoh soalnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas contoh yang pertama. Perhatikan tabel di bawah. Nah, ini tabelnya dalam bentuk melintang dia ya. Nah, yang mendapat nilai 5, siswa yang mendapat nilai 5 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 6 ada 8 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 12 orang. Siswa yang mendapat nilai 9 ada 8 orang. Tentukan min, modus, median, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kemudian jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jadi ya, untuk rumus jangkauan itu sama dengan yang kemarin. Rumus jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Di sini nanti data terbesarnya adalah 9, data terkecilnya adalah 5. Kemudian jangkauan interkuartil rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Untuk simpangan kuartil rumusnya adalah setengah dikali Q3 kurang Q1. Jadi kita jawab ini ya, mau mencari minnya dan lain-lainnya kita perhatikan dulu. Nah, anak ibu harus paham ya, kemarin itu pada pertemuan sebelumnya kita ada membahas tentang X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Nah, untuk ini anak ibu harus tahu kalau X10 itu berapa datanya ya, kalau X20 itu berapa datanya. Nah, caranya perhatikan di sini. Yang mendapat nilai 5 itu ada 4 orang. Berarti X1, X2, X3, X4 ya. Nah, berarti X1 itu berapa? 5. X2 5, X3 5, X4 5. Jadi ada 4 dia. Berarti dari X1 sampai X4. Nah, kemudian untuk berikutnya setelah X4, X5 di sini ada 8 ya, yang mendapat nilai 6 ada 8. Berarti dari X5 sampai X12, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12. Sebanyak 8 biji dia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi Ibu tanya, X10 itu berapa datanya? 6. X7 berapa datanya? 6. X12 berapa datanya? 6. Ya, paham? Ya, X6 berapa datanya? 6. Kita lanjut setelah X12, X13. Nah, X13 sebanyak 3 dia. X13, X14, X15 ada 3. 1, 2, 3. Setelah X15, X16. Nah, X16 sebanyak 12 buah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti X16, X17, X18 sampai X27. Nah, Ibu tanya,
Berapakah data ke-23? 8. X23. Data ke-23 itu X23. 8. Berapakah data ke-19? Berarti X19. 8. Berapakah data ke-24? Berarti X24. 8. Oke, kita lanjut. Setelah X27 berarti X28. Nah, sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti X28, X29, X30, X31, X32, X33, X34, X35. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut. Untuk tadi data-data yang ke-1 sampai data yang ke-25, nah Ibu sudah paham ya. Sekarang kita yang pertama mau menghitung min, mau menghitung nilai rata-rata, mau menghitung nilai rataan, atau mau menghitung rataan hitungnya. Nah, jadi tabelnya ini tadi kan sampai sini. Ya, Ibu tambahkan nilai itu disimbolkan dengan XI. Frekuensi itu disimbolkan dengan FI. Jadi anak Ibu tambah tabelnya satu lagi di sini, yaitu tabel si fiksi. Ya, fiksi. Fiksi itu artinya apa? FI kali XI. Nah, kemudian di sini tambahkan tabelnya lagi. Nah, ya. Nah, sigma FI nih, sigma FI. Sigma FI itu apa? Jumlah frekuensi. Nah, jumlah seluruhnya ini itu namanya sigma Fi ya. Sigma Fi itu jumlah frekuensi. Kemudian di sini tambahkan sigma fiksi. Sigma fiksi apa? Jumlah fiksinya. Jumlahkan ini semua, itulah namanya sigma fiksi. Oke. Kita lanjut di sini. Tadi datanya ini ya. Sampai sini datanya. Nah, kemudian fiksi. Fiksi tadi artinya Fi kali Xi. Berarti 4 kali 5, 20. 8 kali 6, 48. 3 kali 7, 21. 12 kali 8, 96. 8 kali 9, 72. Paham sampai situ ya? Nah, sekarang kita mau cari sigma Fi. Sigma Fi berarti jumlahkan ini semuanya, nah. Ya, 4 tambah 8 tambah 3 tambah 12 tambah 8. 35. Nah, kemudian sigma fiksi, jumlahkan ini semuanya. 20 tambah 48 tambah 21 tambah 96 tambah 72. Jumlahnya 257. Jadi rumus min itu X bar sama dengan sigma fiksi per sigma Fi. Sama dengan sigma fiksi. 257 dibagi sigma Fi 35 sama dengan 7,34. Inilah rata-ratanya. Ya, kemudian Ibu tanya lagi, berapa banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata? Nah, rata-ratanya tadi kan 7,34. Ini lebih dari sini ya kan? Ini rata-ratanya 7,34 lebih dia. Nah, berarti kalau di bawah rata-rata di bawah 7,34 yaitu nilai 7, nilai 7, nilai 6, nilai 5. Berapa banyak siswanya ini? 3 tambah 8 tambah 4, 15. Nah, kemudian Ibu tanya, berapa banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata? Nah, di atas 7,34. Berarti nilai 8 dan nilai 9. Berapa banyak siswanya? 20 orang. Paham ya? Kita lanjutkan. Ya, tabel yang ini tadi Ibu pindahkan ke sini ya, biar nampak berapa X-nya ya. Nah, kemudian kita yang kedua mau mencari modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul. Jadi kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel, cara mencari modusnya anak Ibu perhatikan frekuensi yang paling tinggi. Ya, frekuensi yang nilainya paling tinggi. Ini 12. Berarti modusnya adalah 8. Nah, inilah modusnya 8. Tengok frekuensi yang paling tinggi. Oh, 12 frekuensi paling tinggi. Berarti modusnya 8. Oke. Kita cari yang ketiga, median. Mediannya tadi ada genap, ada ganjil. Data kita ini tadi genap, ganjil ya. 4 tambah 8, 12. Tambah 3, 15 tambah 12
27 tambah 8, 35. 35 itu data ganjil. Maka rumus mediannya X, N tambah 1 per 2. Jumlah data kita tadi 35. Sigma FI kita tadi 35. Berarti 35 itu adalah si N. Ya, 35 itu adalah si N-nya. Berarti kita ganti N-nya 35. Nah, sama dengan X. N-nya ganti 35 tambah 1 per 2. Sama dengan X, 35 tambah 1, 36 per 2. Sama dengan X 18. Karena Ibu perhatikan di sini X 18 mana ya? Nah, ini X 18. X 18 itu berapa? 8. Ya, berarti mediannya adalah 8. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita mau mencari kuartilnya. Tabel tadi Ibu pindahkan lagi ke sini ya, biar nampak dia ya, Nak. Nah, tadi data kita ganjil, maka rumus Q1-nya adalah sama dengan X1 per 4 dikali N tambah 1. Sama dengan X 1 per 4-nya tetap. Nah, N-nya ganti 35 tadi tambahkan 1. Berarti X 1 per 4-nya tetap. 35 tambah 1, 6. 36. Nah, sama dengan X 36 bagi 4. 9 kali 1, 9. Berarti X 9. Oh, ini dia X 9. Berapakah X 9 itu? 6. Ya, berarti Q1-nya adalah Q1-nya adalah 6. Oke, kita lanjut Q2-nya, kuartil tengahnya. Nah, kalau Q2 berarti ininya tadi Ibu bilang ganti 2. Sama dengan X 2 per 4 dikali N tambah 1. Sama dengan X 2 per 4 dikali 35 tambah 1. 35 tadi jumlah frekuensinya ya, Nak. Sama dengan 2 per 4 dikali 36. Sama dengan 36 bagi 4. 9 kali 2, 18. X 18. Lihat, Nak. X 18 berapa? Nah, ini dia X 18, yaitu 8. Oke. Sekarang Q3. Berarti rumusnya X 3 per 4 dikali N tambah 1. N-nya ganti 35. X 3 per 4 dikali 36. Sama dengan X 36 bagi 4. 9 kali 3, 27. Ya, nah berarti X 27. Oh, ini dia. Berapakah Q3-nya? 8. Oke, kemudian yang kelima kita mau menghitung jangkauan. Rumusnya data terbesar kurang data terkecil. Berarti 9 kurang 5, 4. Kemudian jangkauan interkuartil. Rumusnya Q3 kurang Q1. 8 kurang 6. Sama dengan 2. Simpangan kuartil itu setengah jangkauan interkuartil atau setengah dikali Q3 kurang Q1. Berarti simpangan kuartil itu sama dengan setengah jangkauan interkuartil. Berarti setengah dikali 2, yaitu 1. Oke. Ya, kita lanjut contoh yang kedua. Sekarang untuk data yang genap. Ya, perhatikan tabel di bawah. Nah, ini bentuknya mendatar dia. Ya, berdiri dia ya. Nah, tentukan min, modus, median kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Caranya sama seperti tadi ya. Yuk, kita lihat jawabannya. Nah, sebelum masuk ke min, perhatikan dulu tabelnya ini ya, biar tahu anak Ibu berapa X1, X2, X3, dan X seterusnya ya, biar tahu ini ya. Yuk. Yang mendapat nilai 5 ada 5 orang, berarti X1 sampai X5 dia. X1, X2, X3, X4, X5. Setelah X5, X6. Ada berapa banyak? Ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti X6, X7, X8, X9. Setelah X9, X10. Nah, sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti X10, X11, X12, X13, X14, X15. Setelah X15, X16 berapa banyak? 3. 1, 2, 3. Berarti X16, X17, X18. Setelah X18, X19
Ada berapa banyak? Ada 2. Berarti X19, X20. Nah, Ibu tanya, berapakah X7? 6. Berapakah X13? 7. Berapakah X2? 5. Berapakah X20? 9. Paham ya? Kita lanjut. Ya, ini kita mau mencari nilai min-nya, nilai rata-ratanya ya. Nah, sama seperti tadi. Nilai tadi disimbolkan dengan XI, frekuensi kita simbolkan dengan FI, kemudian kita tambahkan tabel fiksinya, kemudian di bawah kita buat sigma FI tadi jumlah frekuensinya, kemudian di sini sigma fiksi. Ini sigma fiksi, jumlah fiksinya. Ya, nah, yuk. Fiksi berarti 5 kali 5, 25. 4 kali 6, 24. 6 kali 7, 42. 3 kali 8, 24. 2 kali 9, 18. Oke, kita jumlahkan frekuensinya. 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2, 20. Kemudian jumlahkan fiksinya, nak. 25 tambah 24 tambah 42 tambah 24 tambah 18. 133. Maka rumus minnya X star sama dengan sigma fiksi per sigma FI sama dengan 133 per 20 sama dengan 6,65. Inilah dia rata-ratanya. Nah, Ibu lanjut pertanyaannya. Berapa banyak siswa yang nilainya di bawah nilai rata-rata? Nah, di bawah 6,65 berarti nilai berapa? Nilai 6 dan nilai 5. Ya, 6,65 di bawah 6,65 berarti nilainya adalah nilai 6 dan 5. Berapa orang? Ada 9 orang. 4 tambah 5. 9 orang. Kemudian berapa banyak siswa yang nilainya di atas nilai rata-rata? Nah, di atas 6,65 berarti nilai 7, 8, dan 9. Nah, berapa banyak siswanya? Ini 6 tambah 3 tambah 2. 11 orang. Kemudian kita yang kedua mencari modus. Tabel ini tadi Ibu pindahkan ke sini ya biar nampak nanti dia ya. Nah, yang kedua kita mau mencari modus. Cara mencari modus tadi lihat frekuensi yang paling besar angkanya. Yaitu angka 6. Berarti modusnya adalah 7. Oke. Nah, kemudian median. Median untuk data genap. Tadi ini genap ya 20 ya. 5 tambah 4, 9 tambah 6, 15 tambah 3, 18 tambah 2. 20 itu bilangan genap, berarti mediannya untuk data yang genap. Rumusnya setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 sama dengan setengah dikali n nya ganti 20. Jadi jumlah frekuensinya 20. 20 per 2 ditambah x, 20 per 2 tambah 1 sama dengan setengah dikali 20 bagi 2 berarti x 10 ditambah X 20 bagi 2 10 tambah 1 11 sama dengan setengah dikali X 10. Ini X 10 berarti nilainya 7 ditambah X 11 ini berarti nilainya 7 sama dengan setengah dikali 14 7. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang yang keempat kita mau mencari kuartil. Ini tadi tabelnya Ibu pindahkan lagi ya. Nah, untuk kuartil data genap, Q1-nya adalah X1 per 4N tambah setengah. Ya, sama dengan X1 per 4, N-nya ganti 20. Ini tadi 20 jumlahnya ya. 20 tambah setengah. Sama dengan X 5,5. Dari mana dapat X 5,5 ini? Nah, 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. 5 tambah setengah, 5 setengah atau 5,5. Ini dia. Nah, apa arti X 5,5? Artinya adalah X 5 tambah X 6 per 2. Sama dengan X 5-nya berapa? 5. Ya, X 6-nya berapa? 6. Berarti 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5.
5. Kemudian Q2 berarti X 2/4 N tambah setengah. Nah, Ibu ganti 2 sini. Nah, sama dengan X 2/4 N-nya ganti 20 tambah setengah. Sama dengan X 10,5. Dari mana 10,5? Nah, perhatikan. 20 bagi 4, 5 kali 2, 10 tambah setengah. 10 setengah itu 10,5. Arti 10,5 itu X10 tambah X11 dibagi 2. Nah, X10, 7. Ditambah X11, 7. Bagikan 2, sama dengan 7. Kemudian Q3, rumusnya adalah X 3/4N tambah setengah. Berarti X sama dengan X 3/4 dikali 20 ditambah setengah. Sama dengan X 15,5. Ini dari mana? 20 bagi 4, 5 kali 3, 15 tambah setengah, 15 setengah. 15 setengah berarti 15,5. Artinya X15 tambah X6 per 2. X15, ini dia X15. Berarti nilainya 7. Nah, ditambah X16 ini. Berarti nilainya 8. Bagikan 2, 7,5. Tadi kuartilnya sudah kita cari. Ini Ibu pindahkan ya ke slide yang ini. Ya, Ibu pindahkan kuartilnya. Nah, jadi rumus jangkauan tadi data terbesar kurang data terkecil. 9 kurang 5. Data terbesarnya tadi 9. Data terkecilnya 5. Berarti 4. Jangkauan interkuartil. Rumusnya Q3 kurang Q1. 7,5 kurang 5,5. Sama dengan 2. Simpangan kuartil setengah jangkauan interkuartil. Setengah dari 2 yaitu 1. Sekarang kita masuk ke rata-rata soal cerita. Rumusnya X bar sama dengan N1 X1 tambah N2 X2 per N1 tambah N2. Nah, Ibu perhatikan di sini. Ya, nanti kalau ada soalnya itu ada kata-kata menjadi, maka rata-ratanya menjadi, berarti itu adalah X barnya. Kemudian N1 itu banyak siswa mula-mula. X1 itu nilai rata-rata siswa mula-mula. N2 banyak siswa yang ditambah. X2 itu nilai rata-rata siswa yang ditambah. Ya, biar lebih jelas, biar nyata, kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh pertama, tinggi rata-rata 10 pemain sepak bola sebuah klub adalah 162 cm. Jika digabung dengan 5 pemain lagi, maka tinggi rata-rata pemain tersebut menjadi 160 cm. Tentukan tinggi rata-rata 5 pemain tersebut. Berarti yang ditanya X2. Ya. Nah, di sini Ibu buat. N1-nya itu 10. Ini 10 pemain ya. Berarti banyak mula-mula, banyak orang yang mula-mula. Dia nggak tentang nilai aja. Di sini dia tentang tinggi rata-rata. Ya, berarti N1-nya itu 10. Nah, rata-rata X1-nya adalah 162. Jika ditambah atau digabung dengan 5 pemain lagi, berarti itu N2-nya 5. Maka ya menjadi 160 cm. Nah, menjadi, ada kata menjadi, berarti ini X barnya ya, berarti ini adalah X barnya 160. Kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan N1 X1 tambah N2 X2 per N1 tambah N2. Masukkan angkanya nak. X bar 160 sama dengan N1-nya ganti 10. X1-nya ganti 162. Kalikan nanti ini. Nah, ditambah. Nah, N2-nya 5. X2-nya nggak tahu dia yang ditanya. Ya, rata-rata 5 pemain. Berarti rata-rata yang ditambah. X2-nya ditanya. Nah, dibagi N1 tambah N2 berarti 10 tambah 5. Nah, 10 tambah 5 15 ya. 160 sama dengan 10 kali 162. 1620 ya. Ditambah 5 kali X2 5X2 dibagi 15.
tadi jumlahnya 15. Kali silang, Nak. Ini kalikan. 160 kali 15. 2400. Sama dengan ini tulis ulang. 1620 tambah 5x2. Kita mau mencari 5x2 ini. Nah, 5x2 sama dengan 2400 dikurang 1620. Nah, 5x2 sama dengan 780. X2 sama dengan 780 bagi 5, 15. Oke, inilah dia tinggi rata-rata 5 pemain tersebut. Kita lanjut. Ya, kita masuk contoh yang kedua. Nilai rata-rata hasil uji kompetensi bahasa Inggris dari 25 siswa adalah 80. Jika ditambah dengan sejumlah anak yang memiliki nilai rata-rata 95, maka nilai rata-ratanya menjadi 90. Berarti nanti menjadi ini adalah X-barnya. X-barnya 90. Tentukan banyak tambahan siswa tersebut. Berarti yang ditanya N2. Ya. Nah, tentukan banyak tambahan siswa tersebut. N2 yang ditanya. Nah, Ibu buat di sini. N1-nya berarti 25. Nah, X1-nya 80. Nah, X2-nya jika ditambah dengan sejumlah anak memiliki nilai rata-rata, berarti 95 X2-nya. Nah, X-barnya 90. Kita masukkan rumusnya tadi. Ini rumusnya tadi ya kan? Nah, masukkan angkanya. X-barnya ganti 90 sama dengan N1-nya ganti 25. Nah, X1-nya ganti 80, berarti ini dikalikan, ditambah. N2-nya nggak tahu, karena dia ditanya tetap kita tulis N2. Nah, X2-nya ganti, Nak, jadi 95. Per N1-nya ganti 25. Ditambah N2 nggak tahu, tetap tulis dia N2. Ya, sama dengan kali silang, ini kalikan ke sini. 90 dikali 25 tambah N2 sama dengan 25 kali 80 2000 ditambah 95 kali N2 95 N2 sama dengan ini kalikan 90 kali 25 2250 ditambah ya 90 kali N2 berarti ini 90 N2 ini 90 ya Nak ya 90 kali N2 90 N2 sama dengan 2000 ditambah 95 N2. Nah, ini kurangkan ya 2250 dikurang 2000. Ini kurangkan ini. Nah, sama dengan 95 N2 dikurang ini. Ini jadi kurang 90 tadi ini ya. 90 N2. 5 N2 ini 95 kurang 90 berarti 5 N2 sama dengan ini kurangkan 250. Maka N2-nya 250 dibagi 5, 50. Maka banyak tambahan siswanya adalah 50 orang. Oke. Ya, bisa kan materi kita hari ini mudah kan? Ya, pertemuan kita pada pagi hari ini selesai sampai di sini, ya. Bagi anak ibu nanti yang kurang paham, ya, yang masih mengambang-ngambang boleh nanti kita diskusikan di forum tanya jawab atau boleh langsung anak ibu chat ibu secara pribadi. Oke Nak, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya pada tanggal 19 Mei kita akan mengadakan ulangan harian untuk materi statistika. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.